Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, salam jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kaum nasionalis intelektual, pemuda-pemudi, para cerdik pandai yang kami hormati, yang gandrung dengan kesejahteraan rakyat, bahwa koperasi lahir dan digagas sejak tahun 1908 yang didirikan Dr. Sutomo, dan Dr. Sutomo lah yang menginisiasi gerakan koperasi. Koperasi semakin meluas seiring berkembangnya Serikat Dagang Islam pada tahun 1927. Perkembangan koperasi juga didukung oleh Partai Nasional Indonesia pada tahun 1929. Namun pemerintah Hindia Belanda tak senang dengan perkembangan koperasi. Sejumlah aturan pun dibuat untuk membatasi ruang gerak koperasi, seperti Peraturan Perkumpulan Koperasi Nomor 43 Tahun 1915, Peraturan Nomor 91 Tahun 1927 tentang perkumpulan koperasi bagi golongan bumi putra, Peraturan Umum dan Perkumpulan Koperasi Nomor 21 Tahun 1933 diberlakukan bagi golongan yang tunduk kepada tatanan hukum barat. Pada masa pendudukan Jepang, koperasi masih terus berkembang. Jepang memanfaatkan hal ini dengan mendirikan koperasi Kumiai untuk mengeruk keuntungan dari masyarakat. Setelah kemerdekaan Indonesia, koperasi memasuki babak baru pada tahun yaitu 12 Juli 1947 digelar Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya, sehingga pada tanggal 12 Juli 1947 sampai sekarang diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Selain itu, Muhammad Hatta atau Bung Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Namun pada saat ini koperasi telah dikhianati oleh pihak yang melupakan sejarah. Koperasi dipelintir menjadi milik segelintir orang dan tidak lagi berasaskan kekeluargaan. Faktanya hari ini banyak anggota koperasi yang rumahnya disita oleh koperasi. Padahal menurut Undang-Undang Perkoperasian, yang dapat meminjam di koperasi adalah anggota. Mana mungkin anggota koperasi rumahnya dilelang oleh koperasi. Anggota adalah pemilik koperasi tentunya. Rapat tahunan anggota RAT hanya formalitas belaka. Koperasi sekarang pemiliknya adalah cukong, karena cukong tersebut membeli dari pengurus koperasi atau pendiri koperasi yang tidak amanat. Hanya membentuk koperasi lalu menjual nama koperasi dengan perizinan lengkap kepada cukong. Celakanya lagi, setiap RAT dihadiri oleh dinas koperasi, walaupun tidak ada RAT tetap saja ditandatangani, sehingga koperasi cukong tersebut tetap eksis dan berkembang pesat sampai saat ini. Cukong tersebut hanya karena menghindari modal setor yang ditetapkan oleh BI apabila mendirikan BPR, akhirnya akan lebih murah membeli koperasi dari kelompok penjual badan hukum koperasi, pengkhianat bangsa yang melupakan sejarah. Koperasi yang demikian ini harus dibubarkan dari bumi pertiwi. Dan kami ucapkan selamat kepada pemerintah Kota Batu yang beberapa tahun yang lalu membubarkan koperasi yang abal-abal, dan semoga pemerintah kabupaten kota yang lain di seluruh Indonesia juga melakukan hal yang sama terhadap koperasi nakal. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bahwa proklamasi ekonomi ditandai dengan proklamasi 17 Agustus
1945 membekali bangsa dengan dasar negara Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pandu mengelola seluruh urusan Republik tak terkecuali ekonomi. Jatuh bangun pembangunan ekonomi dijalani demi memastikan mandat proklamasi untuk ditunaikan. Di era Orde Lama 1945 sampai 1965 di bawah kekuasaan Soekarno, tak bisa seutuhnya disebut telah berlangsung pembangunan ekonomi seperti sekarang. Rencana dan konsep pembangunan bukannya tidak ada, justru sangat kaya dan visioner. Tetapi akibat keterbatasan sumber daya dan persoalan politik, segala pikiran tak menjelma menjadi perbuatan. Banyak program pemerintah waktu itu untuk memajukan ekonomi seperti rencana panitia siasat pembangunan ekonomi yang dibentuk Kabinet Syahrir 1947, rencana urgensi ekonomi 1951, rencana Juanda 1955 dan pembangunan nasional semesta berencana 1961 atau Syahrir tahun 1986. Tetapi sebagian besar tidak mendengarkan jejak akibat situasi politik tak mendukung. Salah satu yang layak dicatat pada kurun Orde Lama ialah kebijakan nasionalisasi perusahaan asing atau Belanda, khususnya di bidang perkebunan. Ratusan perusahaan milik Belanda dikuasai negara. Di luar perkebunan, sektor lain yang diambil alih adalah perbankan. Langkah ini adalah pedoman strategis yang menjadi cagak penyangga peran negara dalam perekonomian yang kemudian sekarang dipegang BUMN. Ini juga tiang konstitusi apabila dikaitkan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Disinilah ide pembentukan BUMN dan BUMDes dicanangkan. Selanjutnya pada masa pemerintahan Presiden pertama Insinyur Soekarno atau di masa Orde Lama, pembangunan desa sudah menjadi salah satu tujuan pembangunan nasional. Di masa Insinyur Soekarno sudah dikenal sebutan Desa Praja yang memiliki pengertian satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai hak dan otonomi tersendiri, di samping tugas dan kewenangan juga tersendiri yang cenderung lebih terperinci dan tertata lebih bagus. Dalam pemerintahan Megawati Soekarno Putri juga telah mengawali badan usaha milik desa BUMDes sebagaimana diatur dalam pasal 213 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yakni desa dapat mendirikan badan usaha desa, badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pada pemerintahan Megawati Soekarno Putri 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004 di Jawa Timur juga sudah ada ide Gerakan Kembali Desa GKD yang dikomandani oleh Pak Sofi Surtirman saat menjadi Gubernur Jawa Timur. Bahkan bukan hanya menjadi isu lokal tetapi juga menjadi isu nasional. Dengan konsep one product, one village, yaitu satu desa, satu produk unggulan. Gagasan ini berlanjut dengan penetapan Provinsi Jawa Timur sebagai pilot project oleh Departemen Dalam Negeri saat itu dengan surat nomor 140/1472/PMD tanggal 7 Oktober 2003 tentang
pedoman pengembangan badan usaha milik desa atau BUMDes yang akhirnya ditindaklanjuti dengan membentuk sebuah tim dengan surat keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188 garing 1 garing KPTS garing 013 tahun 2004 tentang tim koordinasi pemberdayaan BUMDes Provinsi Jawa Timur. Jatim yang dalam hal ini saya, Nanang Nelson, SHNH, penulis buku Desaku Bisa Kaya yang nanti kita bagikan secara kartis, termasuk tim BUMDes Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dimaksud dengan terlibat aktif merumuskan naskah operasional BUMDes dalam lokakarya pembentukan BUMDes di New Victory Hotel Kota Batu yang dihadiri oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa Departemen Dalam Negeri, sekarang Kementerian Dalam Negeri, yang menginisiasi berkembangnya badan usaha milik desa BUMDes. Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kembali desa menjadi fokus pembangunan nasional. Desa di pemerintahan Jokowi JK merupakan bintang dari pembangunan. Karena itulah ada slogan membangun Indonesia dari pinggiran. Selama hampir 5 tahun berkuasa, pemerintahan Jokowi JK banyak melakukan upaya untuk melakukan pembangunan di desa-desa di seluruh Indonesia yang jumlahnya mencapai 74.957 desa. Salah satu upaya penting yang dilakukan pemerintahan untuk mendukung pembangunan desa adalah meluncurkan dana desa sejak tahun 2015 sampai 2019 hingga sekarang ini. Sejak tahun 2015 sampai 2019, dana desa yang dikucurkan pemerintah adalah sebesar 257,67 triliun. Dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana desa, ada beberapa kegiatan yang menjadi prioritas. Kegiatan tersebut adalah bidang infrastruktur, sumber daya manusia, dan wirausaha dengan program prioritas yang mencakup pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan. Saudara-saudara, pembangunan badan usaha milik desa BUMDes, membangun embung desa dan membangun sarana olahraga desa melalui padat karya tunai desa. Berkat adanya dana desa pula terjadi perkembangan ekonomi masyarakat desa yang tergambar lewat aktivitas BUMDes yang setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah BUMDes. Pada masa pemerintahan Jokowi Amin Ma'ruf melalui Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 117 dan 185 huruf B tentang Badan Usaha Milik Desa, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes, memastikan kesejahteraan rakyat akan terjamin. Adapun pihak-pihak yang menentang Undang-Undang Cipta Kerja, terutama pasal 117 dan pasal 185 huruf B, adalah pengkhianat bangsa, orang-orang yang lupa sejarah, walaupun mengibarkan bendera suci, akan tetapi perilakunya lebih komunis dari PKI. Kelompok atau orang per orang seperti ini sebaiknya tidak berada di Indonesia. Kelompok atau orang yang mengganggu pemerintah untuk mensejahterakan rakyat melalui Undang-Undang Cipta Kerja adalah musuh kita bersama. Maka PDRI, Partai Demokrasi Rakyat Indonesia, adalah garda terdepan melawan kelompok dan orang perorangan yang berhaluan seperti PKI tersebut. Selanjutnya, bagaimana mensejahterakan rakyat melalui konsepsi badan usaha milik desa sebagaimana telah dirancang
melalui pilot project pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak awal dicanangkan berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188 garing 1 garing KPTS garing 013 tahun 2004 tentang tim koordinasi pemberdayaan BUMDes. Lalu bagaimana memulai membentuk BUMDes agar sesuai harapan founding father, pendiri bangsa, yang dilanjutkan oleh pemerintah berdarah nasionalis seperti sekarang ini. Cara dan urut-urutannya adalah sebagai berikut. Melalui usulan masyarakat desa, disepakati nama BUMDesnya. Contoh, nama desa adalah Desa Sukamaju misalnya. Masyarakat sepakat dengan nama BUMDes Sejahtera Bersama misalnya. Lalu nama itu dibawa ke Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Selanjutnya akan dirumuskan bersama kepala desa merancang perdes, peraturan desa. Dan contoh perdes terlampir dalam deskripsi atau dalam buku BUMDes dengan judul Desa Kita Bisa Kaya. Secara gratis bukunya seperti ini, dan download melalui Google Book atau Google Buku, atau download secara gratis melalui deskripsi channel ini. Badan Hukum BUMDes haruslah perseroan terbatas, karena sangat mungkin terlibatnya masyarakat desa secara luas. Contoh, kalau BUMDes berbadan hukum perseroan terbatas oleh pemerintah desa alias milik negara pada pemerintahan desa, dan 45% saham dijual ke masyarakat penduduk desa misalnya. 45% tersebut dicetak misalnya 100.000 lembar saham. A misalnya 5.000, maka masyarakat tidak mampu pun bisa membeli saham BUMDes misalnya 5 lembar hanya sebesar 25.000. Tidak apa-apa. Yang penting ada rasa memiliki terhadap usaha BUMDes. Misalnya usaha BUMDesnya pemerintah desa adalah tanah kas desa atau pengemukan sapi, maka modal BUMDes dari pemerintah desa adalah kantor BUMDes dan tanah kas desa, ditambah dana desa dari pemerintah pusat, sehingga total modal adalah senilai 55%. Ditambah modal dari masyarakat tadi, masyarakat desa tadi 45%, maka BUMDes yang demikian adalah sangat sesuai dengan harapan Bapak pendiri bangsa, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, yang semangatnya diteruskan oleh pemerintahan sekarang. Semangatnya diteruskan oleh pemerintahan sekarang, Presiden Megawati Soekarno Putri dan Bapak Insinyur Joko Widodo, sebagaimana konsepsi BUMDes yang pilot project-nya dirancang oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2004. Tahun 2004 yang lalu, sebagaimana tertuang dalam keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188 garing 1 garing KPTS garing 013 garing 2004 tentang tim koordinasi pemberdayaan BUMDes, bahwa BUMDes bukanlah lembaga eksklusif milik pemerintah desa saja atau milik kelompok bupati saja, tetapi BUMDes adalah badan usaha milik desa yang dikelola bersama masyarakat desa secara keseluruhan dalam bentuk PT Holding Company, tidak memandang partainya atau sukunya atau agamanya. Semuanya dirancang untuk kesejahteraan masyarakat bersama. Apa itu holding company dalam BUMDes? Yaitu BUMDes sebagai induk usaha tidak mematikan segala usaha yang sudah ada di desa, dan usaha di desa yang sudah ada dibina menjadi unit-unit dari BUMDes. Artinya, kalau induk alias holdingnya mendapat dana pinjaman atau bantuan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat, maka unit BUMDes tadi akan mendapat sokongan dana dari holdingnya sesuai kapasitas usahanya. Selanjutnya, bagaimana kalau suatu desa tidak ada tenaga ahli
atau potensi desa belum muncul, maka lembaga pemberdayaan BUMDes nasional atau provinsi atau lembaga pemberdayaan BUMDes di tingkat kabupaten akan memberikan pelatihan usaha secara gratis dan atau melatih kepada masyarakat teknologi tepat guna (TTG) yang sesuai dengan potensi dan kondisi desa dimaksud. Sekarang saya akan bacakan pelatihan usaha BUMDes yang selanjutnya dapat dilihat di channel deskripsi pada channel PDRI. Bahkan kami mengajak cerdik pandai untuk mendaftar sebagai konsultan pada lembaga pemberdayaan BUMDes nasional atau kabupaten dengan cara mengisi formulir pada bagian deskripsi channel atau menulis dalam kolom komentar, upload foto diri dan KTP guna memastikan kesejahteraan masyarakat akan tercipta dengan konsepsi BUMDes yang dicanangkan pemerintah. Bagi masyarakat perseorangan bisa mengikuti pelatihan sesuai bakat minatnya secara gratis, yaitu dengan cara memilih pelatihan yang tersedia dalam channel ini, lalu mendaftarkan usahanya pada unit BUMDes setempat untuk mendapatkan pembinaan dan anggaran. Untuk memulai usaha, apabila ada kendala untuk bergabung dengan unit usaha BUMDes, maka Bapak Ibu masyarakat dapat mengadu melalui atau menulis dalam kolom komentar channel ini, maka lembaga pemberdayaan BUMDes tingkat nasional atau provinsi akan segera turun tangan mengurai masalah tersebut. Jangan takut dan jangan ragu bahwa dana desa milik pemerintah yang akan digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. Berikut ini adalah pelatihan teknologi yang harus Ibu Bapak pilih secara gratis dan segera mendaftar sebagai peserta perorangan atau secara kelompok dalam lembaga pemberdayaan BUMDes tingkat nasional atau kabupaten akan segera menjadwalkan kegiatan pelatihan tersebut. Selanjutnya, bagaimana agar kesejahteraan rakyat dapat segera tercapai? Pertama, dukung Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terutama pasal 117 dan pasal 185 huruf B tentang BUMDes, serta peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa. Bagi para pemilik modal, segera investasikan dana Anda di sektor real BUMDes yang telah berbadan hukum perseroan terbatas yang berciri khas desa atau miliki sebagian sahamnya. Bagi para cerdik pandai yang punya ilmu apapun, segera mendaftarkan sebagai tim pemberdayaan BUMDes nasional, provinsi, atau kabupaten dan isi formulir yang tersedia dalam deskripsi channel ini. Bagi orang perorangan yang belum punya usaha, mendaftarlah sebagai peserta pelatihan teknologi tepat guna secara gratis pada deskripsi channel ini. Nantinya akan bergabung dengan unit usaha BUMDes di desa setempat. Para pemirsa channel PDRI yang kami hormati, dengan informasi ini semoga saudara-saudara segera bergabung menjadi BUMDes, badan usaha milik desa. Salam jas merah, merdeka!